Hai anak-anak, assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Guru ya. Di tema 2, subtema 2 kita akan membahas tentang pembelajaran ketiga. Silakan kalian buka buku paketnya, halaman 73 sampai 74. Nah, ini ada kucing ya, banyak kucing. Ini Ibu Beni ya. Nah, ini kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertimbun angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan dengan kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, di sini ada permintaan kita menirukan gerakan kucing yuk. Nah, yang pertama gerakan kucing mencakar-cakar ya. Bisa ya. Jadi nomor 2 gerakan kucing menangkap tikus. Gitu ya. 3 menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Nah, bisa ya kalian menirukan gerakan kucing ya. Sekarang ini di bawah ada Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Nah, kalau dilindungi ini tidak boleh sembarangan ya. Tidak boleh sembarangan menangkap, terus ditembak gitu nggak boleh. Karena harimau semakin berkurang di dunia, makanya dia dilindungi. Di halaman 75 sampai 77 ada kisah tentang petani dan anak harimau. Pengarangnya juga anonim ya, nggak tahu siapa yang ngarang. Kalian simak Pak Guru baca. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Dia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Dia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, ia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah kepada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu, dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, sekarang ada permintaan di bawah. Tulislah pesan yang terdapat pada goyang kisah petani dan harimau. Tadi ya, apa pesannya tadi? Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan juga ya. Kita harus selalu bersikap baik kepada sesama makhluk hidup dan alam sekitar, karena kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, gitu ya, kita harus berbaik dengan siapapun, dengan apapun ya. Dengan manusia, dengan hewan, dengan alam kita harus berbaik. Karena mereka pun pasti nanti suatu saat akan berbaik juga dengan kita. Sekarang kita lanjut halaman 77 sampai 78. Itu ada gambar Beni sedang memasukkan ayamnya di kandang ya. Ada telur-telurnya ternyata di dalam kandang. Terus si Beni ini berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan di suatu tempat. Satu tempat tapi di beberapa tempat gitu ya. Nah, kita bantu nih caranya si Beni ini bagaimana caranya. Nah, nomor 1, ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang yang mengumpulkan 20 telur. Nah, ini ya. Gambarlah telur pada kotak tersedia. Nah, nomor yang A, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi pada masing-masing kotak? Nih, ada 5 kotak ya. 5 kotak ini nanti diisi telur-telur. Kan jumlahnya semuanya harusnya 20. Kalau 5 kotak isinya ada berapa? Nah, kita gambar ya supaya tahu. Nah, sekarang kita isi
44. Nah, pas ya. Kalau diisi 44 pas ini. Kita hitung nih semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas ya. Berarti setiap kotak berisi 4 butir telur nih. Satu kotak ada 4, satu kotak ada 4, satu kotak ada 4, satu kotak ada 4, satu kotak ada 4. Kalau ditulis di lambang bilangan jadinya kotaknya dulu diisi ada 5, isinya ada 4. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, ini dibalik yang B. Jika telur itu ia simpan pada 4 kotak. Nah, 4 kotak, ini ada 4. Berapa isinya? Berarti kan tinggal nambahin nih. Jadi ada 4 kotak, akhirnya isinya ada 5, 5, 5. Jadi ditulisnya di halaman 79 sampai 80 kita tulis 4 kotak, isinya ada 5 telur. Maka ditulis persamaannya, perkaliannya gimana? 5 kali 4 sama dengan dibalik ya, 4 kali 5. Sekarang nomor 2, ini juga membayar kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Ini membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak tersedia. Nah, kalau A, wortelnya dikasihkan kedua kelinci. Nah, ini kotaknya ini kelincinya. Ada kotak ini misalnya kelinci. Nah, satu kelinci itu makan berapa kalau ada wortelnya ada 14? Makan? Iya. Kita gambar di sini ya. Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu kotak ada 7. Maka ditulis di sini 7 batang. Satu kotak ada 7, satu kelinci 7 wortel. Maka ditulis di sini samaannya adalah 2 kali 7. 2 kali 7 itu sama dengan 14. Kalau juga sama 14 ya, dihitung semuanya. Yang B, jika wortelnya dibiarkan 7 kelinci, tadi kan 2 kelinci, sekarang 7 dibalik. Nah, kalau 7 maka isinya berapa? Nah, tinggal dibalik aja ya. Kalau 7 berarti isinya adalah 2 ya. Nah, gini, isi 2, 2, 2, 2. Jadi 7 kelinci dia akan dapat 2 batang wortel. Terus ditulis perkaliannya adalah 7 kali 2, 7 kelinci kali 2 makan 2 wortel, hasilnya 14. Karena sama-sama 14, ditulis sini pertukarannya di sini. 2 kali 7 sama dengan hasil 7 kali 2. Ya, gitu mudah ya. Terima kasih ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, assalamualaikum.